cara Imam Syafi'i mau kan dilalai tetap am, di lafadz yang khos diatofkan kepada lafadz yang umum. Ini apakah yaktadil umum fil maktuf? Lek menurut Imam Abu Hanifah yaktadil umum fil maktuf. Lek menurut Imam Syafi'i la yaktadil umum fil maktuf. Contohnya la yuktalu muslimun bi kafirin wala zu ahdin fi ahdihi. Ini ditafsiri dengan kafirin, berarti umum la yuktalu muslimun bi kafirin umum, baik itu kafir harbi atau kafir zimmi. Wala zu ahdin fi ahdi ay bi kafirin, terus ditaksis dengan ghairul harbi. Jadi wala zu ahdin fi ahdi, tapi ditaksis dengan ghairul harbi dengan ijma. Nah, yang sehingga orang yang kafir zimmi membunuh kafir zimmi wala zu ahdin madama ahduhu, di madama ahduhu, selama wala zu ahdin, selama di situ masih terjadi masih ahdun, berarti takdiri yang satu mengatakan takdiman wa takhir, berarti la yuktal muslimun wala zu ahdin fi ahdihi bika firin, baik itu kafir harbi atau kafir zimmi, bi kafirin. Nah, terus untuk apa itu namanya, bagi kafir zimmi ditaksis kalau membunuh kafir zimmi tetap dikisos karena ijma. Yang sehingga terjadi perbedaan hukum hanya di dalam apa itu orang Islam membunuh kafir zimmi, apakah harus dibunuh apa enggak. Kalau menurut Hanafi tetap dikisos, kalau menurut Imam Syafi'i tidak dikisos. Itu maurid yang masuk di dalam hukum. Kenapa kalau Imam Syafi'i kalau Imam Hanafi tadi itu menggunakan pendekatan umum, berarti sama zu'ahdin ya bi kafirin, yang kemudian diartikan kepada apa itu namanya harbi, maka yang ada di dalam muslimin yo yang dikendaki adalah harbi, ngono lho, padha umumi. Imam Syafi'i ora, lek sing muslim umum untuk zu'ahdin khusus, nggak bisa dilalah umum, ngoten lho. Anu saged paham? Yes, iku ini masalah pertama. Kedua, ketika ada khos diatofkan kepada umum, contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, iki am, baik raj'ah utawa bain. Tapi ayat seterusnya diatofno wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin ki khas. Berarti wurudu atfil wajib alal mandub, sing dilalah iddah niku hukume wajib, sing bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna dilalai sunat. Kemudian bu'ulatuhunna ini rujuknya tidak kepada semua mutolaqah, tapi khusus kepada yang raj'iyah. Kenapa tidak bisa membeli umum? Ngono. Ini seperti lagi atau wajib kepada mandub, fakatibuhum im alumtum bi khairah, dan wa'atuhum mimma lillahi allazi atatkum. Dawuh niki terjadi ataf tidak sama. Yang pertama fakatibuhum perintah sunat,
Terus wa'atu kemimalillah perintah wajib, yaitu adalah maksud ngurangi akad cicilan itu hukumnya wajib. Terus ada lagi dalam Quran ternyata ya ataf itu tidak harus sama, bisa ada ataf wajib pada mubah. Kulu min samarihi idza asmaro. Ini kan juga wajib mangan. Tapi wa'atu haqqahu yauma hasadi hukumnya wajib. Walaupun aslinya istiraq. Nah kalau di situ yaktadil umum semuanya istiraq, batal kabeh iki dikekenkan hujah oleh Imam Syafi'i bahwa ataf itu tidak harus sama dengan maktuf alaih. Makanya di dalam layuk tal muslimun bi kafirin wala du'adin fi ahdi tidak bisa disamakan, hukumnya tidak harus sama. Dan bukti ini ayat niki wau enek atul khos alal am ada di dalam ayat. Kemudian ada kalanya atful wajib alal mandub, ada kalanya atful mandub betul atful wa'atuhu malilah ala dzikim napa niku atful wajib alal mubah kullu min samarihi idza asmaro wa'atu haqqahu. Berarti iki digawe hujah oleh Imam Syafi'i kalau ataf itu tidak semuanya harus istiraq dengan maktuf alaih. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, fala yabulanna ahadukum bima'in qalil wala yaksilan nafi. Ini pun juga berbeda untuk konsekuensi wala yabulanna air menjadi najis, konsekuensi wala yaksilan nabi wala yaksilan nabi konsekuensinya hanya jadi mustakmal, tidak harus istiraq. Ngoten lho. Paham ya? Itu apa itu namanya hujah bahwa atful am alal khas, atful khas alal am tidak harus menunjukkan umum. Di samping ngoten untuk tingkat untuk pandangan yang ketiga, di pandangan yang pertama tadi maktuf tidak mandiri di dalam memberi hukum. Tapi pandangan yang kedua ini seakan-akan tidak mandiri berarti harus istiraq. Tapi ketika kita banyak ayat-ayat yang hukumnya tidak sama antara atif dengan maktuf alaih, tidak harus istiraq. Pandangan yang ketiga istiraq fi aslil hukmi mutayakon. Tapi kalau dalam sifatnya hukum ini masih muhtamil, maka ataf dijadikan yang asal di dalam mutayakon, bukan yang pada muhtamil. Berarti namun fi asli hukmin itu namun fi asli hukmin itu, tapi untuk sifat-sifat yang muhtamil ya tidak bisa kita samakan. Seperti tadi layutal muslimun kafirin itu masih muhtamil. Tapi cara qarafi atau pada am layak tadil umum. Jadi kumang ataf kepada am itu tidak berarti menunjukkan umum. Contohnya wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusina salah satu guru, terus wa buladuna haqqu biratihina. Di sini ada domir yang tidak harus umum bi jumlah di mata kodam, karena domir yang kembali kepada buladuna ini hanya tidak kepada mutallaqat tapi wal mutallaqatu raj'iyatin. Jadi gak bodoh. Lek Hanafiyah mengatakan al murad bil kafir fil hadis adalah al harbi. Berarti la yuqtal muslimun bi kafirin ay harbiyin. Kenapa? Qarinahnya adful khas alaihi, gini ku wala zu ahdin fi adhihi. Berarti takdirnya wala zu ahdin fi adhi bi kafirin. Berarti sama. Nah, yang sehingga menurut Hanafiyah wal kafir ala la yuqtalu bihi dzul ahdi wa al harbi faqat. Orang kafir yang dibunuh orang Islam tidak harus dikisos, dan orang kafir yang dibunuh kafir zimmi yang tidak dikisos adalah harbi doang. Untuk zimmi dibunuh orang kafir Islam tetap ada kisos, apalagi dibunuh oleh kafir zimmi. Sebab muahad dengan ijma dibunuh karena membunuh muahad.
Berarti kalau demikian kafir yang dibunuh orang Islam yang harus dikisos hanya harbi untuk menyesuaikan, untuk menyamakan maktuf dan maktuf alaih. Karenanya ataf alal am yaktadil umum fil maktuf menurut Imam Hanafi. Dan wal fi'lu al mujma ya al musbat biduni kana wa nahnu kana yasma'u fi safar mimma tarona bi kana fala ya yu'ammimu aksamahu wa qila ya ummuha. Kalau ada fi'il yang musbat tapi tidak pakai kana, seperti kana yasma'u fi safar, Kanjeng Nabi telah menjamak salat fi safar. Fi'il musbat, kata-kata kana ini supaya beda hukumnya. Nah, ini tidak bisa menurut Hanafi menunjukkan atas semuanya safar. Jadi tidak boleh diartikan kalau kana yajma'u fi safar berarti boleh menjamak pada semuanya safar. Ini tidak boleh. Fala yu'ammimu aksamahu. Lalu bagaimana kalau fala yu'ammimu aksamahu, yang sehingga harus diketahui safar yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang dalam jamak itu yang mana? Ternyata safar yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam jamak, satu yaitu ketika safar haji, kedua di dalam perang yang sampai 18 hari. Nih, wis. Lah, pertama iki termasuk niki wau. Lek ngoten, lek sing pakai kana niki mestinya dilalak umum. Kana berarti Rasulullah selalu. Itu berarti semua safar. Yang akhirnya ada qaid bahwa pepergian yang dekat boleh jamak sholat. Makanya ini bisa digunakan untuk yang tidak pergi barang kalau sudah uzur oleh karena Kanjeng Nabi jamak tidak di dalam sholat juga, tidak dalam pepergian. Contoh hadis Bilal, sholat dakhilal Ka'bah, Kanjeng Nabi sholat di dalam Ka'bah. Rawu Syekhoni. Yang kedua kan anak Nabi karena yasma'u baina sholataini fi safar. Yang pertama sholat dakhilal Ka'bah ini tidak bisa umum fardu dan naflu, tapi harus dilihat konteksnya Kanjeng Nabi sholat apa. Yang kedua jamak takdim wa takhir, karena apa tidak bisa dilihat bi aksara min sholatin wahid, yang jelas di situ tidak pernah terjadi dua sholatan, lebih dari sholat satu. Karena itu harus sholat di sini itu jamak takdim maupun jamak takhir, ngoten. Ya semua baina sholatain itu jamak takdim apa jamak takhir. Sebab mustahil kita mengumpulkan terjadinya sholat satu fardu dan sunat, kemudian takhir dan takdim, nggak mungkin. Jamaknya hanya satu di dalam wal jam'u al wahid fil waktu ini dalam dua luru. Bagilah ya umani, karena kedua-duanya berarti kalau ya umani di sini ya takmimai sholat sunat dan sholat wajib panggah oleh di Ka'bah. Jamak juga demikian, dalam pepergian itu boleh jamak takhir dan boleh jamak takdim. Karena apa? Karena ma'al mudhari' ditikror seperti Qais Ismail, bakana ya'muru ahlahu bisolati wa zakati. Terus bakana hatim yukrimud dhaif dan seterusnya. Nah ini tetap dilalanya umum. Kalau kanan ini berarti bagaimana? Ya jamak takdim bisa, jamak takhir bisa, kemudian sholat di Ka'bah juga sholat sunat bisa, sholat wajib bisa. Di sini yang mengatakan tidak umum, yang ada dalam Kanjeng Nabi adalah jamak takhir, berarti anak jamak takhir saja, tidak ada jamak takdim. Nah, yang kemudian kalau menurut Imam Malik malah bukan jamak takdim, jamak takhir, malah justru memang waktunya
zuhur iku sampai maghrib, waktunya isya sampai subuh. Goleki anune ngoten. Terus wal asoh anal tarkal istifsal pun Allah alam sebab